Selamat tahun baru 2025. Ada rencana mau rakit PC? Masih bingung spek minimalnya? Gas nonton video ini sampai habis ya. Kita racik PC dengan budget murah meriah. Siap melibas tahun 2025 kalian. Let's go! Halo semua, kembali lagi di Rumah Niat. Balik lagi di konten rakit PC episode ke-10 kita. Sebelum ke videonya, jangan lupa di-subscribe dulu ya sob. Tinggalkan jejak di kolom komentar. Diisi tombol thanks-nya juga boleh banget dong. Pada konten kali ini, kita mau rakit PC gaming murah meriah. Ibaratnya, spek yang bakal kita rakit ini adalah spek minimal untuk bisa menjalankan game-game kekinian dengan cukup nyaman. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk ke komponennya. Komponen yang pertama yaitu MOBO. Karena PC ini spek minimum 2025, kita pakai MOBO keluaran tahun 2018. Main jadul ya, umurnya udah 7 tahun lebih sejak perilisan. Yaitu ASRock B360M Pro 4. Menggunakan soket Intel 1151. MOBO ini support Intel generasi ke-8 dan ke-9 ya sob. MOBO mid-range pada zamannya. Mempunyai 4 slot RAM, slot SSD NVMe, VRM yang menggunakan heatsink, dan lain-lain. Untuk looks-nya cukup cakep ya, nggak polosan kayak MOBO budget. Agak susah sih sebenarnya cari MOBO ini. Sobat bisa gunakan MOBO seri H310M biar bisa lebih murah lagi. Untuk harganya berkisar di angka 1 jutaan. Untuk pusat kendali alias prosesor, kita gunakan Intel Core i5 generasi ke-8, yaitu i5 8400. Mempunyai 6 core dan 6 thread. Cukup kencang pada zamannya, dengan konfigurasi base clock di angka 2,8 GHz dan boost clock di angka 4 GHz. TDP-nya cukup rendah, hanya di angka 65 Watt. Di tahun 2025 ini, kayaknya memang CPU minimal buat ngegame dengan nyaman ya di 6 core. 4 core udah agak ngap-ngapan sob. Gak bisa ngejar kebutuhan game yang ada sekarang. Untuk harganya berkisar di angka 800 ribuan. Part selanjutnya yaitu RAM. Kita gunakan RAM 4 keping 4 GB ya. Jadi total 16 GB dual channel. Dengan speed 2666 MT/s dari merek Kingston Fury. By the way, RAM 16 GB untuk zaman now ya paling minim lah. 8 GB udah kurang banget untuk sekarang. Soalnya banyak aplikasi yang rakus sama RAM. Apalagi buat sobat yang suka live streaming, butuh banget RAM yang besar. Harga RAM-nya ada di angka 400 ribuan. CPU cooler yang kita pakai di sini adalah CPU cooler model tower ya sob. Saya pakai dari merek Raptor dengan seri X2000 dengan 2 heatsink dan fan ukuran 8 cm. Fan ini membuat looks dan rakitan kita makin cakep pastinya dan lebih baik dalam menghandle panas prosesor dibandingkan kita gunakan stok cooler Intelnya. CPU cooler ini sudah ada perlampuan RGB-nya ya sob, walau fix alias nggak bisa diganti-ganti warnanya. Untuk powernya menggunakan 4 pin PWM ya. Harga dari CPU cooler ini ada di angka 100 ribuan aja sob. Storage yang kita gunakan ada 2 sob. Yang pertama SSD M.2 SATA dengan kapasitas 256 GB dan HDD 2,5 inch berukuran 500 GB. Storage SSD kita pakaikan untuk instalasi sistem ya pastinya, agar lebih ngebut performanya. Karena kalau install sistem di HDD, repot sob. Udah nggak rekomen. Karena pastinya lemot. Kecuali sobat orang yang sangat penyabar. Hehehe. Storage kedua atau HDD, kita pakai untuk penyimpanan data dan game offline. Lumayan buat backup mah, walau kalau beli second ya untung-untungan. Harga SSD-nya ada di angka 250 ribuan dan HDD-nya di angka 150 ribuan. Untuk jantung alias power supply, kita gunakan dari merek Corsair, kapasitas 500 watt, yaitu CX500 dengan sertifikasi 80+ bronze. Lumayan bagus sih seri ini untuk kelas mid.
kapasitas 500 watt saya rasa masih aman, mengingat kita akan gunakan GPU yang super irit. Coba tulis di kolom komentar tebakan sobat, nanti kita spill ya. Sabar, hehehe. Untuk harga dari PSU ini berkisar di angka 500 ribuan. Selanjutnya adalah sektor grafis. Kita pakai kubu hijau sob. GPU murah meriah, super irit tapi masih bisa diandalkan. Nvidia GTX 1650 4GB dari brand Colorful. Kenapa saya memilih GPU ini? Karena GPU ini emang paling top deh di kelas harganya. Performa gamingnya juga masih lumayan banget sih, walau ini versi dengan 6 power pin tambahan. Asupan daya yang diambil nggak boros kok, cuma di angka 75 watt aja sob. Super irit kan? Walau VRAM hanya 4GB, tapi masih enak banget kok main di 1080p. Game esport jelas libas rata karang. Game AAA main settingan mid juga masih oke. Kalau bisa ambil yang versi GDDR6 ya. Untuk harganya berkisar di angka 1 hingga 1,5 jutaan aja. Terakhir casingnya sob. Kita gunakan casing tipe aquarium dari NYK, yaitu Nemesis T75 Titans. Casing ini memiliki dual chamber, jadi lumayan lega. Build quality-nya lumayan aja sih, khas casing lokal low budget. Casing ini bisa dipakaikan Mobo ukuran MATX dengan 4 slot RAM. Untuk GPU yang terpasang pun bisa hingga 30 cm sob. Harga dari casing ini ada di angka 500 ribuan. Parts sudah lengkap nih, squill lah kita rakit, let's go! Nah, begini tampilan dari PC yang barusan kita rakit. Lumayan cakep dan sangar ya. Warna hitam dengan aksen merah-merah. Menyala bangku. Penasaran nggak sama performanya? Gas kita tes. Let's go!
Gimana performanya? Masih oke kan? Atau masih kurang? Coba tulis di kolom komentar. Menurut pendapat saya sih, spek PC dengan prosesor 6 core dan GPU dengan 4 GB VRAM udah paling minim buat nge-game dan kerja dengan nyaman. Sobat berminat nggak rakit PC kayak gini? Atau ada rekomendasi part lain? Ditulis aja di bawah ya. Sekian video rakit PC kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Diisi tombol thanks-nya juga boleh banget. Diisi sesuai kata hati kalian ya. Hehehe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!